Halo, hari ini kita akan coba gali lebih dalam ya dari catatan yang Anda bagikan soal tokoh-tokoh kunci di Perjanjian Baru. Mencari semacam role model pengikut Kristus gitu. Fokusnya sih menyaring pelajaran penting dari kehidupan mereka. Latar belakangnya kan macam-macam ya. Ada nelayan, ada mantan penganiaya, ada diaken juga. Pertanyaan besarnya mungkin apa sih yang bikin orang-orang yang beda banget ini jadi teladan iman yang masih relevan buat kita? Oke, mari kita bedah ini. Kita mungkin bisa mulai dari beberapa nama besar dulu ya, kayak Petrus, Paulus, terus Stefanus. Coba kita mulai dari Simon Petrus. Dia kan nelayan biasa, terus jadi murid inti. Tapi kita juga tahu dia sempat goyah banget sampai menyangkal Yesus 3 kali. Nah, catatan Anda kan menyoroti gimana dia bangkit lagi. Gimana ya, kegagalan separah itu kok malah bisa jadi dasar kepemimpinan yang kuat menurut sumber-sumber ini? Ini memang salah satu transformasi yang paling menarik ya. Kegagalan Petrus itu nggak bikin dia disingkirkan. Justru malah jadi titik balik yang penting banget. Kayak yang Yesus bilang di Yohanes 21 itu, pengalaman pahitnya justru membentuk dia jadi gembala yang lebih punya empati. Jadi dari catatan Anda, intinya bukan sekedar soal tobatnya, tapi gimana kejatuhan itu bisa jadi semacam fondasi buat kepemimpinan yang otentik. Khotbahnya pas Pentakosta itu, waktu Roh Kudus turun seperti janji Yesus, yang bikin 3.000 orang bertobat, itu kan bukti nyata. Terus keberaniannya menghadapi penganiayaan, di kisah para rasul pasal 4, 5, 12 itu menunjukkan komitmen yang udah pulih dan ditempa pengalaman. Ya sampai tradisi kematiannya sebagai martir itu jadi semacam puncak kesetiaannya, disalib terbalik katanya. Betul-betul. Kegagalan bukan akhir cerita ya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Saulus dari Tarsus yang jadi Paulus. Perubahannya itu kan drastis banget. Dari penganiaya gereja, jadi rasul paling depan setelah ketemu Yesus di jalan ke Damsyik itu. Kalau lihat catatan Anda, kayaknya peran orang lain, misalnya Barnabas, juga penting ya buat bantu dia diterima. Ini nyambung ke nilai membangun sesama yang Anda catat. Tepat sekali. Yang menarik di sini itu bukan cuma perubahan arah hidupnya Paulus ya, tapi totalitas komitmen barunya itu loh. Dia nggak cuma nulis 13 suratnya yang jadi dasar teologi Kristen, tapi dia benar-benar menjalani imannya itu dengan segala konsekuensinya. Penderitaan yang dia ceritakan di 2 Korintus 11 itu, dicambuk, dipenjara, kapalnya karam, dirajam, itu jadi bukti nyata transformasinya. Ini bukan sekedar perubahan pikiran biasa, tapi penyerahan total. Mengajarkan tentang hidup oleh roh, seperti di Galatia 2 ayat 20. Gimana ya seorang lawan bisa jadi pembela paling gigih? Itu sungguh studi kasus kekuatan perjumpaan ilahi. Dan juga, yaitu tadi, dukungan komunitas. Barnabas contohnya. Luar biasa emang. Oke, lalu kita geser sedikit ke Stefanus. Mungkin namanya nggak sebesar Petrus atau Paulus, tapi di catatan Anda dia dapat tempat khusus. Dia kan salah satu diaken pertama, penuh iman dan Roh Kudus. Tapi signifikansinya lebih dari itu ya sepertinya. Apa yang bisa kita gali dari reaksinya pas menghadapi kematian sebagai martir pertama? Signifikansi Stefanus itu emang luar biasa, terutama di momen-momen terakhirnya. Waktu dia dirajam batu, dia melakukan sesuatu yang sangat mencerminkan Yesus. Dia berdoa, minta pengampunan buat orang-orang yang menganiaya dia. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting tentang gimana ya puncak dari iman yang hidup itu seperti apa? Bukan cuma berani mati, tapi kapasitas untuk mengampuni dalam kondisi paling ekstrim. Ini demonstrasi iman yang melampaui pembelaan diri, menunjukkan ada kekuatan ilahi yang bekerja di dia. Jadi kalau kita coba tarik benang merah nih dari kisah Petrus, Paulus, dan Stefanus ini, berdasarkan catatan Anda, nilai-nilai kunci apa sih yang paling kelihatan? Iya, dari 3 tokoh utama ini saja, kita sudah lihat pola-pola yang Anda catat tadi. Jelas sekali ada pertobatan sejati yang radikal, kayak Paulus. Lalu ketekunan dan resiliensi yang luar biasa dalam penderitaan. Itu kelihatan di Petrus setelah penyangkalannya, di Paulus dalam misinya, dan Stefanus sampai akhir hidupnya. Terus, ketaatan para pimpinan roh, ini jadi titik balik penting dalam hidup mereka semua. Dan tentu saja, pengampunan yang heroik seperti pada Stefanus. Semangat membangun sesama, seperti peran Barnabas buat Paulus tadi. Itu juga jadi kunci penyebaran iman. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Intinya kan nilai-nilai ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Betul sekali. Ini bukan sekedar daftar sifat ideal yang bagus didengar. Ini iman yang dihidupi, diuji, dan dibuktikan dalam situasi nyata, dengan segala kerapuhan manusiawinya. Mereka ini menunjukkan iman yang berdampak, bukan iman yang pasif atau sekedar keyakinan pribadi.
Makanya relevan jadi role model, karena perjuangan dan transformasi mereka itu otentik. Kalau kita kaitkan ke gambaran besarnya, kisah mereka ini, pemimpin yang pernah jatuh, penganiaya yang bertobat, pelayan yang setia sampai mati, memberi kita contoh nyata soal transformasi, keberanian, pelayanan tulus, kekuatan pengampunan, dan integritas. Ini warisan iman yang kelihatan dalam tindakan nyata, bukan cuma kata-kata indah. Nah, inti pesannya mungkin ya buat Anda yang menyimak, ini jadi bahan refleksi gimana kita bisa menghidupi keyakinan kita secara otentik di tengah tantangan kita sehari-hari. Belajar dari pertobatan Paulus mungkin, atau ketekunan Petrus, pengampunan Stefanus, atau mungkin dukungan tulus seperti Barnabas. Sebagai penutup, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda. Melihat jalan hidup mereka yang macam-macam ini, ada pemimpin yang pernah gagal, penganiaya yang jadi rasul, pelayan yang jadi martir. Aspek keteladanan mana sih yang paling menantang atau menginspirasi Anda saat ini dan kenapa ya?